Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan? Tertulis di dalam kitab Zaharia 7 ayat 7, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Zaharia 7 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zaharia. Pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kisleu. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi. Demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Firman Tuhan datang kepada Zaharia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril.
supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Ayat di atas terambil dari kitab Zaharia 7 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Persembahan Ketaatan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah kebaikan hati tak pernah mengenal musim. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, di sepanjang bulan ini orang lebih banyak berpikir tentang Allah dan perbuatan baik. Kelihatannya semakin dekat dengan hari Natal, kita semakin dapat menyaksikan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengungkapkan perhatian pada hal-hal religius. Dengan demikian, pengunjung gereja semakin meningkat jumlahnya, dan kegiatan di gereja semakin padat. Apakah peningkatan kegiatan religius ini menunjukkan penghormatan kepada Tuhan? Kita perlu berhati-hati agar tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Zaharia. Meskipun terlibat dalam kegiatan religius, mereka hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Unsur yang terpenting telah hilang, yaitu ketaatan kepada Allah. Allah tidak ingin mereka melakukan ritual kosong. Dia ingin mereka menyatakan ketaatan kepadanya dengan cara 1. Melaksanakan hukum yang benar. 2. Menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang. 3. Tidak menindas janda, yatim piatu, orang asing, dan orang miskin. Dan 4. Tidak merancang kejahatan dalam hati terhadap sesama. Kita dapat menyatakan penghormatan terbaik kepada Allah selama waktu-waktu yang istimewa ini dengan meninjau kembali pengabdian kita kepadanya melalui 4 perintah Allah terhadap umat-Nya tersebut. Tuhan tidak ingin kegiatan religius kita kosong dan hanya berpusat pada diri sendiri. Dia menginginkan persembahan ketaatan yang dinyatakan dalam tindakan yang menunjukkan kebaikan hati dan kerelaan untuk menolong mereka yang tidak seberuntung kita. Memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Minggu ini kita akan memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Ada 2 kata yang sering kita dengar berkaitan dengan firman, yakni kata rema dan logos. 2 kata ini sering disalah mengerti oleh sebagian orang, seolah-olah kata rema sama dengan logos, padahal sangat jauh berbeda maknanya. Secara sederhana bahwa kata rema berarti kata yang diucapkan melalui mulut. Memang sebagian diterjemahkan dengan firman, tergantung konteks. Apabila yang mengucapkan adalah Allah atau Yesus, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan perkataan atau pengucapan. Kata logos ini benar-benar merupakan firman, yang tidak hanya berupa perkataan, tetapi jauh lebih luas dan lebih mendalam ketimbang rema. Tapi, ada beberapa kalangan Kristen, terutama kalangan harismatik yang mengartikan rema
adalah semacam bisikan Roh Kudus, yang dianggap lebih tinggi daripada logos ini sebenarnya tidak tepat. Agar lebih memahami makna kata Yunani, rema, bisa kita baca beberapa teks di bawah ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dengan membaca ayat-ayat di atas, kita pasti tahu bahwa rema seyogianya diterjemahkan dengan perkataan, dan bukan firman, agar tidak terjadi tumpang tindih makna firman. Jika ada yang berkata bahwa Alkitab berisikan sebagian firman Allah dengan alasan bahwa di dalamnya kita temukan perkataan manusia, bahkan perkataan iblis, maka pernyataan ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah, Alkitab itu berisikan sebagian perkataan Allah dalam arti rema. Tetapi seluruh isi Alkitab adalah firman Allah dalam arti logos, tertulis, karena Allah tidak hanya berfirman lewat rema belaka, tetapi juga lewat peristiwa, oknum, dan hal-hal tertentu dalam Alkitab. Dengan penjelasan di atas, maka yang dekat dengan kita adalah logos, firman, bukan rema, perkataan. Firman Tuhan dekat dengan kita dan berada dalam mulut dan hati kita setiap hari. Itu berarti, setiap kata dan pola tingkah laku kita adalah gambar penampakan dari firman Tuhan. Kita menjadi firman yang terbuka yang bisa dibaca dan dilihat orang setiap saat. Firman itu dekat di mulut kita berarti bahwa firman Tuhan tersebut juga cukup mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyampaikan firman Tuhan tersebut kepada orang lain. Pengertian frasa di hati berarti Tuhan telah menaruh firman tersebut dalam hati setiap orang percaya. Ketika kita melakukan sesuatu dan merasa bahwa hal itu salah, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan, apa yang harus kita renungkan dalam minggu keempat Trinitatis ini? Pertama, marilah kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Kita sendiri harus melakukan firman Tuhan yang telah kita baca atau kita dengar. Percuma jika kita mengaku diri kita beriman kepada Tuhan tetapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan adalah firman yang membumi? Ketika Tuhan memberi perintah atau larangan, pastilah Tuhan sudah memperhitungkan bahwa manusia akan mampu untuk melakukannya. Kedua, marilah kita membagikan firman tersebut kepada orang lain, dengan firman yang sederhana dan membumi. Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membagikan firman tersebut kepada orang lain. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan itu dekat dalam mulutmu dan hatimu. Firman itu dekat kepadamu. Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi apakah katanya, ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman, yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati kita masing-masing. Firman di mulut dan di hati berbicara mengenai kebersatuan kebenaran yang diajarkan Paulus dalam kehidupan orang percaya. Kalau hukum Taurat hanya bersifat lahiriah,
Tetapi kebenaran iman dalam kehidupan orang percaya adalah Taurat yang disempurnakan, yaitu kesucian Allah dan dikenakan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga segala sesuatu yang kita ucapkan dan kita pikirkan selalu sesuai dengan kesucian Allah. Iman orang Yahudi bertumpu pada Taurat sebagai hukum kehidupan. Tetapi orang percaya Tuhan sendiri, kesuciannya, menjadi hukum dalam kehidupan ini. Kalau bangsa Yahudi membutuhkan Musa sebagai perantara untuk memperoleh hukum, tetapi orang percaya tidak memakai perantara siapapun, sebab Allah Anak sendiri yang turun dari surga. Kalau dalam Perjanjian Lama, imam besar yang mewakili umat bertemu dengan Allah setahun sekali membawa darah domba sebagai sarana pendamaian bagi umat, tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus yang menjadi imam besar, membawa darahnya sendiri sebagai korban pendamaian bagi semua manusia. Ada dua kata yang sering kita dengar berkaitan dengan firman, yakni kata rema dan logos. Dua kata ini sering disalah mengerti oleh sebagian orang, seolah-olah kata rema sama dengan logos, padahal sangat jauh berbeda maknanya. Secara sederhana, bahwa kata rema berarti kata yang diucapkan melalui mulut. Memang sebagian diterjemahkan dengan firman, tergantung konteks. Apabila yang mengucapkan adalah Allah atau Yesus, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan perkataan atau pengucapan. Kata logos merupakan firman yang tidak hanya berupa perkataan, tetapi jauh lebih luas dan lebih mendalam ketimbang rema. Tapi, ada beberapa kalangan Kristen, terutama kalangan harismatik yang mengartikan rema seperti bisikan Roh Kudus, yang dianggap lebih tinggi daripada logos. Ini sebenarnya tidak tepat. Agar lebih memahami makna kata Yunani, rema, bisa kita baca beberapa teks di bawah ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dengan membaca ayat-ayat di atas, kita pasti tahu bahwa rema seyogianya diterjemahkan dengan perkataan, dan bukan firman, agar tidak terjadi tumpang tindih makna firman. Jika ada yang berkata bahwa Alkitab berisikan sebagian firman Allah dengan alasan bahwa di dalamnya kita temukan perkataan manusia, bahkan perkataan iblis, maka pernyataan ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah, Alkitab itu berisikan sebagian perkataan Allah dalam arti rema. Tetapi seluruh isi Alkitab adalah firman Allah dalam arti logos tertulis, karena Allah tidak hanya berfirman lewat rema belaka, tetapi juga lewat peristiwa, oknum, dan hal-hal tertentu dalam Alkitab. Dengan penjelasan di atas, maka yang dekat dengan kita adalah logos, firman, bukan rema, perkataan. Firman Tuhan dekat dengan kita dan berada dalam mulut dan hati kita setiap hari. Itu berarti, setiap kata dan pola tingkah laku kita adalah gambar penampakan dari firman Tuhan. Kita menjadi firman yang terbuka yang bisa dibaca dan dilihat orang setiap saat. Firman itu dekat di mulut kita berarti bahwa firman Tuhan tersebut juga cukup mudah untuk disampaikan kepada orang lain.
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyampaikan firman Tuhan tersebut kepada orang lain. Pengertian frasa "di hati" berarti Tuhan telah menaruh firman tersebut dalam hati setiap orang percaya. Ketika kita melakukan sesuatu dan merasa bahwa hal itu salah, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, marilah kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Kita sendiri harus melakukan firman Tuhan yang telah kita baca atau kita dengar. Percuma jika kita mengaku diri kita beriman kepada Tuhan tetapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan adalah firman yang membumi? Ketika Tuhan memberi perintah atau larangan, pastilah Tuhan sudah memperhitungkan bahwa manusia akan mampu untuk melakukannya. Kedua, marilah kita membagikan firman tersebut kepada orang lain, dengan firman yang sederhana dan membumi. Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membagikan firman tersebut kepada orang lain. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan itu dekat dalam mulutmu dan hatimu. Apa itu kanon Alkitab? Ini adalah pertanyaan yang amat penting karena kekristenan bukan dimulai dengan mendefinisikan Allah, Yesus Kristus atau keselamatan. Dasar kekristenan ditemukan pada otoritas kitab suci. Jika kita tidak bisa mengidentifikasikan apa itu kitab suci, maka kita tidak dapat membedakan kebenaran teologis dari yang salah dengan akurat. Kata kanon berasal dari peraturan hukum Taurat yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah kitab memenuhi standar atau tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tulisan-tulisan kitab suci sudah bersifat kanonikal pada saat dituliskan. Kitab suci adalah kitab suci ketika pena menyentuh perkamen. Mengenai ukuran atau standar yang digunakan untuk menentukan kitab-kitab mana yang seharusnya diklasifikasikan sebagai kitab suci, ayat kunci untuk memahami proses dan tujuan serta masa Alkitab diberikan bisa ditemukan di Yudas 3, yang mengatakan bahwa iman Kristen telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Karena iman kita ditentukan oleh kitab suci, pada dasarnya Yudas mengatakan bahwa kitab suci diberikan untuk semua orang Kristen. Bukankah indah ketika mengetahui bahwa tidak ada naskah yang masih tersembunyi atau hilang dan menanti untuk ditemukan? Tidak ada kitab rahasia yang hanya dikenal oleh sedikit orang-orang pilihan. Dan tidak ada orang yang masih hidup yang memiliki wahyu khusus yang mengharuskan kita mendaki Gunung Himalaya demi mendapatkan pencerahan. Kuasa supranatural yang digunakan Allah untuk menghasilkan firman-Nya juga digunakan untuk memeliharanya. Mazmur 119 ayat 60 menjelaskan bahwa seluruh firman Allah adalah benar adanya. Dengan dasar ini kita dapat membandingkan tulisan-tulisan dari luar kanon Alkitab untuk melihat apakah mereka tahan uji. Contohnya, Alkitab mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Namun banyak teks luar Alkitab yang mengaku sebagai firman Allah yang mempermasalahkan keilahian Yesus. Ketika ada kontradiksi yang terang-terangan seperti ini, Alkitab yang sudah mapan harus dipercaya, semua yang lain berada di luar batasan Alkitab. Pada abad mula-mula dari gereja, orang-orang Kristen kadang-kadang dibunuh karena memiliki salinan Alkitab. Pada zaman itu kitab-kitab itu adalah dalam bentuk gulungan, bukan disatukan dalam satu jilid sebagaimana sekarang ini. Karena penganiayaan ini, muncul pertanyaan, kitab-kitab apa yang layak untuk dipertaruhkan dengan nyawa?
Ada kitab-kitab tertentu yang mungkin mengandung kata-kata Yesus. Namun apakah mereka diilhamkan sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16? Konsili-konsili gereja berperan dalam mengakui kanon Alkitab secara terbuka. Namun sering gereja-gereja tertentu secara individu atau secara berkelompok mengakui kitab tertentu sebagai kitab yang diilhamkan berdasarkan tulisan di dalamnya. Sepanjang abad-abad permulaan, hanya sedikit kitab yang dipertentangkan. Daftar yang lengkap pada dasarnya sudah disepakati pada tahun 303. Dalam hubungannya dengan Perjanjian Lama, ada 3 faktor yang mereka pertimbangkan. 1. Perjanjian Baru mengutip atau menyinggung semua kitab Perjanjian Lama, kecuali 2 kitab. 2. Yesus mendukung kanon Ibrani dalam Matius 23 ayat 35 ketika dia mengutip satu dari narasi yang permulaan dan satu lagi dari narasi yang terakhir dari kitab suci pada zamannya. 3. Orang-orang Yahudi memelihara kitab suci Perjanjian Lama dengan teliti, dan mereka jarang memiliki kontroversi mengenai mana yang termasuk dan mana yang bukan. Kitab-kitab apokripa dari Katolik Roma tidak mencapai standar dan tidak termasuk dalam definisi kitab suci, dan tidak pernah diakui oleh orang-orang Yahudi. Kebanyakan pertanyaan mengenai kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab berhubungan dengan tulisan-tulisan dari zaman Kristus dan sesudahnya. Gereja mula-mula memiliki beberapa kriteria yang amat spesifik bagi kitab-kitab yang dipertimbangkan sebagai bagian dari Perjanjian Baru. Kriteria-kriteria ini meliputi: apakah kitab tersebut ditulis oleh seseorang yang adalah saksi mata dari Yesus Kristus? Apakah kitab tersebut lulus ujian kebenaran? Kitab-kitab Perjanjian Baru yang diterima mereka pada waktu itu telah menjalani ujian waktu, dan ortodoksi Kristen telah menerima kitab-kitab ini dengan hanya sedikit tantangan selama berabad-abad. Keyakinan akan penerimaan kitab-kitab tertentu dapat ditelusuri kembali kepada para pembaca di abad pertama yang memberikan kesaksian langsung mereka mengenai keaslian kitab-kitab itu. Apalagi, topik akhir zaman dari kitab Wahyu, termasuk larangan untuk menambahkan kata-kata kitab ini dalam 22 ayat 18, memberikan dalih yang kuat bahwa kanon sudah ditutup pada saat tulisan tersebut dituliskan. Ada poin teologis yang penting yang kita tidak boleh abaikan. Allah telah menggunakan firman-Nya selama ribuan tahun dengan satu tujuan untuk mengungkapkan dirinya dan berkomunikasi dengan umat manusia. Pada akhirnya, konsili-konsili gereja tidak menentukan apakah kitab tertentu itu firman Tuhan atau bukan. Allah yang menentukan itu, ketika manusia sebagai penulisnya dipilih oleh-Nya untuk menulis, untuk mencapai tujuan akhir ini, termasuk pemeliharaan firman-Nya selama berabad-abad. Allah menuntun konsili-konsili gereja mula-mula dalam pengenalan mereka akan kanon. Akuisisi pengetahuan mengenai hal-hal seperti natur Allah yang sejati, asal mula alam semesta dan hidup, tujuan dan makna hidup, keajaiban keselamatan, dan peristiwa-peristiwa masa depan, termasuk nasib umat manusia, adalah di luar kemampuan pengamatan dan pengetahuan manusia secara alamiah. Firman Allah yang telah diberikan, yang dihargai dan diterapkan secara pribadi oleh orang-orang Kristen selama berabad-abad, cukup untuk menjelaskan kepada kita segala yang kita perlu ketahui mengenai Kristus dan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran.
Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis? Walaupun namanya menyiratkan bahwa ia membaptis orang, yang memang benar ia lakukan, kehidupan Yohanes di dunia sebetulnya lebih dari sekedar membaptis. Kehidupan dewasa Yohanes dikenal oleh pengabdian total dan ketundukan kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Seruan Yohanes adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, sambil ia menyatakan kedatangan Sang Mesias kepada kalangan yang sangat membutuhkan seorang juru selamat. Ia menjadi pendahulu dari penginjil pada masa ini ketika ia membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus tanpa malu. Ia adalah manusia yang dipenuhi iman dan seorang teladan bagi kita yang ingin berbagi iman kita kepada orang lain. Hampir semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis. Ia merupakan salah satu sosok yang paling terkenal di dalam Alkitab. Meskipun Yohanes dikenal sebagai pembaptis, ia merupakan nabi berikut yang dipanggil Allah sejak Maleaki sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya. Kedatangan Yohanes dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh nabi lain. Di dalam Yesaya 40 ayat 3-5 disebutkan, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat ini menggambarkan rancangan Allah di mana Allah telah memilih Yohanes menjadi duta besarnya dalam menyatakan kedatangannya. Kelahiran Yohanes adalah mujizat. Ia dilahirkan kepada orang tua yang sudah berusia lanjut yang selama itu mandul. Malaikat Gabriel menyatakan pada Zaharia, seorang imam Lewi, bahwa ia akan dikaruniai seorang putra, sebuah berita yang sulit dipercayai Zaharia. Kepada Yohanes, Gabriel berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sesuai nubuat Tuhan, Elisabet, istri Zaharia, melahirkan Yohanes. Dalam upacara sunatnya, Zaharia berkata tentang putranya, "Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes juga berhubungan keluarga dengan Yesus, karena ibu mereka adalah saudara keponakan. Faktanya, ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan Yesus, ia juga memberitahu tentang kelahiran Yohanes. Ketika Maria sedang mengandung Yesus, ia mengunjungi Elisabet, dan Yohanes melonjak dalam kandungan ibunya ketika mendengar suara Maria. Yohanes hidupnya sangat sederhana di daerah bukit-bukit Yudea, di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Pada waktu itu dituliskan bahwa ia mengenakan baju yang terbuat dari bulu unta dan berikat pinggangkan sabuk kulit. Makanan sehari-harinya juga sederhana, belalang dan madu.
Yohanes hidup sederhana karena ia berfokus kepada pekerjaan kerajaan yang dikhususkan baginya. Popularitas Yohanes berkembang pesat, sebagaimana direkam dalam Matius 3 ayat 5-6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes maknanya ialah bahwa seseorang mengakui dosanya dan bertobat darinya, sebuah cara yang baik untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Pertobatan yang dimaksud dalam pembaptisan Yohanes tidak diminati oleh orang yang benar diri, karena mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pendosa. Kita juga mengamati bahwa ia dengan berani mengutuk para pemuka agama pada zaman itu, para Farisi dan Saduki, dengan menjuluki mereka keturunan ular beludak, dan menghimbau mereka untuk tidak mengandalkan keturunan Yahudi mereka untuk selamat, tetapi untuk bertobat dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada zaman itu, orang tidak semudah itu mengutuk para pemimpin, baik pemuka agama atau lainnya, karena mereka takut dihukum. Tetapi iman Yohanes membuatnya tidak takut di hadapan oposisi. Anggapan pada umumnya ialah bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dari Allah, dan banyak orang mungkin mengira bahwa ia adalah sosok Mesias. Ini bukanlah tujuannya, karena ia telah mempunyai pandangan yang jelas tentang tugasnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 28 Yohanes berkata, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes menghimbau para muridnya bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari dirinya hanyalah permulaan dari mujizat yang akan datang dalam wujud Yesus Kristus. Yohanes hanya seorang pembawa pesan yang diutus Allah untuk menyatakan kebenaran. Pesan Yohanes Pembaptis cukup sederhana dan singkat. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ia tahu bahwa, ketika Yesus hadir, pelayanannya akan berakhir. Dengan sukarela ia menyerahkan panggungnya kepada Yesus, dengan berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Mungkin tidak ada teladan yang lebih rendah hati daripada Yesus dan Yohanes di dalam Matius 3 ayat 13-15. Yesus datang dari Galilea untuk dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes menyadari bahwa Putra Allah yang tak berdosa tidak memerlukan baptisan pertobatan dan tentunya ia tidak layak membaptis juru selamatnya sendiri. Namun Yesus menjawab keraguannya dengan meminta untuk dibaptis supaya, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yang berarti bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa yang akan ia tebus, supaya dapat membenarkan mereka. Dengan rendah hati, Yohanes menurut dan setuju untuk membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Beberapa waktu kemudian, Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Herodes telah menikahi mantan istri Filipus, saudaranya. Yohanes mengecam pernikahan ini, sehingga Herodias, istri baru Herodes, geram. Ketika Yohanes berada di penjara,
ia mendengar tentang semua yang dilakukan Yesus. Yohanes rupanya mengalami keraguan, sehingga ia mengutus muridnya ke Yesus untuk bertanya apakah ia benar merupakan sosok Mesias. Yesus menjawab dengan meminta para murid Yohanes menyampaikan kepada gurunya apa yang mereka lihat dan mereka dengar nubuat sedang digenapi. Yesus tidak menegur Yohanes. Sebaliknya, ia memberi bukti bahwa ia adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Yesus kemudian memberitahu pendengarnya tentang Yohanes, dengan berkata bahwa sosok Yohanes adalah pembawa pesan yang telah dinubuatkan datang sebelum Sang Mesias. Yesus juga mengajar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Pelayanan Yohanes, dan juga kehidupannya, berakhir dengan tiba-tiba di tangan Raja Herodes. Dalam sebuah balasan yang kejam, Herodias, istri Herodes yang dulunya istri saudaranya, Philip, berkomplot dengan putrinya untuk membunuh Yohanes. Putri Herodias berdansa bagi Herodes dan para tamunya suatu malam, dan hal itu begitu menyenangkan Herodes sehingga ia berkata, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Anak perempuan itu meminta saran pada ibunya dan kemudian menjawab bahwa ia menginginkan kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Herodes pada mulanya takut pada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, dan tidak ingin membunuh seorang nabi. Namun ia sudah terlanjur janji pada putri Herodias, karena Yohanes sudah dipenjara, maka mengutus algojo memenggal kepala Yohanes bukanlah hal yang sulit, dan itulah yang terjadi. Akhir kehidupan orang yang begitu setia sangat menyedihkan dan tak pantas. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Pertama, mempercayai Yesus Kristus dengan segenap hati adalah hal yang mungkin. Yohanes mengetahui bahwa Sang Mesias akan datang. Ia percaya sepenuhnya akan hal ini dan menghabiskan waktunya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tetapi jalan tersebut bukanlah jalan yang mudah dipersiapkan. Setiap hari ia menemui penyangkal dari berbagai kalangan yang kurang berkenan adanya seorang Mesias yang akan datang. Di bawah interogasi para Farisi, Yohanes membagikan imannya. "Aku membaptis dengan air," Yohanes berkata, "tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes beriman pada Kristus dan imannya sudah menyiapkan dirinya untuk masa yang sukar, tetapi juga untuk mengikuti jalan yang telah disiapkan baginya sampai pada waktu ia dapat berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Ketika melihat Yesus datang, sebagai orang percaya, kita juga dapat memiliki iman kuat yang sama. Walaupun tampaknya sulit memperkirakan apa yang dirasakan Yohanes ketika mendekam dalam penjara, rupanya ia mengalami keraguan. Namun Yohanes mengirim pesan kepada Yesus demi mengetahui kebenarannya. Sebagai orang Kristen, iman kita pasti diuji, dan kemungkinannya hanya dua: iman kita akan jatuh, atau, seperti Yohanes, kita akan bergantung pada Kristus, mencari kebenaran, dan beriman teguh hingga akhir.
Kehidupan Yohanes adalah teladan keseriusan menjalani kehidupan Kristen serta panggilan kita dalam pelayanan, apapun bentuknya. Yohanes hidup untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesamanya. Ia berfokus pada misi yang telah Allah berikan pada dirinya. Yohanes juga mengetahui pentingnya bertobat dari dosa dan hidup yang kudus dan benar. Sebagai hamba Allah, ia juga tidak gentar menyampaikan kebenaran. Meskipun ia harus mengecam orang-orang ternama sekalipun seperti Herodes atau kaum Farisi atas dosa mereka. Yohanes dipercayai dengan pelayanan yang unik, namun kita juga dipanggil untuk membagikan kebenaran Yesus dengan sesama kita. Kita dapat mengikuti teladan kesetiaan dan ketaatan Yohanes pada Allah dan menyatakan kebenarannya dalam setiap situasi yang Allah izinkan bagi kita. Laksanakan hukum yang benar. Zaharia 7 ayat 9 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing." Zakaria sebagai nabi tidak kompromi dengan dosa, melainkan setia pada perintah Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nas hari ini memerintahkan agar kita melaksanakan hukum yang benar sesuai firman Tuhan, dan menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing kepada sesama kita. Ini merupakan kewajiban setiap orang percaya yang harus diwujudkan dalam hidup masing-masing. Lalu lihat pula ayat selanjutnya, "Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing." Kita tidak boleh menindas orang yang lemah, memanfaatkan posisi lemah orang lain, dan jangan pula berbuat kejahatan atau merencanakan dalam hati sekalipun terhadap orang lain. Dunia menunjukkan sikap yang berbeda, tetapi firman Tuhan jelas menyatakan hal yang sebaliknya. Tunjukkan kesetiaan, kata Tuhan lewat Zaharia. Dan seruan itu bisa kita lihat dengan penjabaran lebih panjang dalam Wahyu. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Lalu kita renungkan pula ayat ini. "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Sikap orang yang murah hati dapat kita lihat dalam kisah orang Samaria. Orang Samaria yang murah hati menunjukkan sebuah sikap mengasihi yang tidak terbatas pada sekat-sekat perbedaan. Untuk apa ia membantu orang yang berbeda darinya? Orang yang berasal dari bangsa yang menganggapnya hina, orang yang tidak ia kenal sekalipun. Untuk apa ia membantu orang seperti itu ketika ia bisa menghadapi berbagai resiko apabila memberi pertolongan? Tetapi orang Samaria itu menunjukkan bahwa kasih berlaku bagi siapapun. Tidak masalah jika ia menjadi rugi atau repot dalam menyatakan kasih. Di mata dunia mungkin itu bisa terlihat bodoh, tetapi Tuhan akan sangat menghargai sikap seperti itu. Saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih menurut pandangan Tuhan kepada sesama kita tanpa terkecuali. Tanggalkan sekat-sekat pembeda yang seringkali merintangi kita untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Ada atau tidak ada apresiasi dari orang lain bukanlah masalah, karena biar bagaimanapun itu akan sangat berharga di mata Tuhan. Kasih dalam kekristenan tidak mengenal sekat dan batas. Karena itu, marilah kita melaksanakan hukum yang benar, mengasihi sesama manusia tanpa batas.
Nubuat akhir zaman, Zaharia 14 ayat 7 berkata, "Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang." Membaca nas hari ini, kita akan terbayang sebuah nubuat Nabi Zaharia tentang akhir zaman. Zaharia menubuatkan pada masa akhir zaman itu akan terjadi malam dan siang tidak lagi saling berganti karena malam sudah tidak ada lagi. Pada ayat 8 mengatakan bahwa air kehidupan mengalir dari Yerusalem ke seluruh bumi. Ungkapan ke laut di timur dan barat menyatakan seluruh bumi. Tidak ada laut di sebelah timur Israel. Dan karena itu ungkapan yang menyatakan bahwa air hidup itu akan mengalir hingga laut timur menggambarkan sifat mendunia dari berkat air hidup ini. Kehidupan akan memancar dari Yerusalem dan Tuhan sendiri akan melindungi Yerusalem. Dan meskipun kehidupan memancar dari Yerusalem, seluruh bangsa-bangsa di dunia ingin menghancurkan Yerusalem. Seluruh bangsa membenci Yerusalem, termasuk Yehuda. Mengapa Yehuda bisa membenci ibu kotanya sendiri? Karena Yerusalem yang dimaksudkan ini melambangkan Kristus yang akan ditolak oleh dunia dan juga oleh umatnya sendiri. Tetapi Tuhan sendiri akan melindungi Yerusalem. Semua bangsa yang melawan Yerusalem akan terkena tulah. Tetapi akan ada saatnya ketika seluruh bangsa sadar bahwa Yerusalem adalah tempat di mana mereka dapat memperoleh damai sejahtera. Itulah saat ketika sebagian bangsa-bangsa akhirnya datang kepada Yerusalem dan menerima berkat darinya. Yerusalem melambangkan keselamatan yang dari Tuhan melalui Kristus. Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga seluruh bangsa. Namun, sebagaimana telah dinyatakan pada bagian ini, bangsa-bangsa menolak Dia. Tetapi barang siapa menerima Dia akan memperoleh keselamatan yang telah Tuhan janjikan itu. Inilah keselamatan yang Tuhan janjikan melalui Kristus. Tetapi perhatikan bahwa urutan di dalam Zaharia 14 dibalik. Penghakiman datang terlebih dahulu, barulah sumber keselamatan dari Allah diberikan kepada dunia ini. Mengapa begitu? Bukankah lebih berurutan jika keselamatan yang dari Allah melalui Kristus diberikan kepada dunia ini dulu? Baru, setelah mereka menolak, mereka dihakimi. Tetapi Zaharia 14 mencatat di dalam cara yang menggabungkan kedua hal itu. Zaharia 14 menggabungkan pembahasan mengenai kedatangan pertama Kristus dan kedatangan keduanya sebagai peristiwa yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lain. Dua peristiwa ini merupakan satu paket. Kristus datang sebagai hakim yang menjadi sumber keselamatan. Itulah tekanannya pada bagian ini. Siapakah yang menjadi sumber keselamatan? Kristus. Siapakah yang menjadi hakim seluruh dunia? Juga Kristus. Melalui kota manakah kedua hal ini dinyatakan bagi dunia? Melalui Yerusalem. Yerusalem tempat yang akan menjadi saksi penghakiman Kristus. Yerusalem juga menjadi tempat yang akan menjadi sumber pengampunan dan kasih karunia Allah melalui Kristus. Kedua hal inilah yang digabungkan di dalam peristiwa salib Kristus. Untuk memahami bagian ini dengan sempurna, kita harus menerima dulu keselamatan yang Tuhan berikan melalui salib Kristus. Bagaimanakah manusia dapat diselamatkan dari penghakiman Allah? Bagaimana manusia bisa luput dari murka yang akan Allah berikan bagi seluruh dunia? Jika semua bangsa-bangsa tidak luput dari murka Allah,
Bahkan umat Tuhan sendiri pun telah merasakan panasnya penghakiman Allah. Bagaimana mungkin pada penghakiman akhir nanti ada bangsa yang sanggup berdiri teguh menghadapi penghakiman Allah? Tentu tidak ada. Itulah sebabnya kita harus melihat pasal 14 ini di dalam terang salib Kristus. Kapankah penghakiman yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa itu terjadi? Penghakiman yang sekaligus menjadi sumber keselamatan yang mengalir keluar dari Yerusalem. Penghakiman di atas kayu salib Yesus Kristus. Inilah penghakiman yang sekaligus sumber keselamatan bangsa-bangsa. Di atas kayu salib itulah Yesus Kristus menanggung murka Allah. Di atas kayu salib itulah Yesus Kristus mewakili seluruh orang pilihan Tuhan menerima penghukuman yang adil yang Tuhan timpakan kepadanya. Dia mengambil dosa bangsa-bangsa, maka murka atas dosa bangsa-bangsa diberikan kepada Dia. Inilah penghakiman yang sedang terjadi. Yesus Kristus yang akan berdiri di Bukit Zaitun untuk menghakimi seluruh bangsa, telah terlebih dahulu digantung di atas Bukit Golgota untuk menerima hukuman murka Allah di dalam penghakiman atas dosa-dosa bangsa-bangsa, sebagai korban penebus salah bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Itulah sebabnya penghakiman Allah atas Kristus menjadi sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa dan mengalir keluar dari Yerusalem. Pengorbanan Kristus inilah fondasi bagi datangnya bangsa-bangsa untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang mau datang ke Yerusalem akan mendapatkan berkat dari Tuhan untuk keselamatan mereka. Jika pengorbanan Kristus adalah fondasi keselamatan bagi seluruh bangsa di dunia ini, betapa besarnya umat Tuhan yang telah berada di dalam Kristus harus mengasihi Dia yang telah menebus kita. Bangsa-bangsa kepunyaan Tuhan, yaitu orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, akan menjadi umat yang berseru, "Kudus bagi Tuhan." Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 20, maka kita, yang telah menerima keselamatan yang keluar dari Yerusalem itu, kita pun berbagian di dalam umat yang suci ini, yang berseru, "Kudus bagi Tuhan." Bersama-sama dengan orang-orang lain yang telah mendapatkan keselamatan yang sama, kita, yang telah ditebus oleh pengorbanannya di Bukit Golgota, menjadi satu di antara banyak saudara-saudara yang memuji-muji Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Karena itu, terimalah keselamatan dari Yesus agar kita terhindar dari penghakiman Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya,
tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.